Hai, perkenalkan, nama saya Christoph Hansen, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menjelaskan salah satu industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bahwa industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia itu banyak macamnya. Di antaranya ada koperasi simpan pinjam, ada asuransi, perusahaan efek, kartu kredit, dan yang akan kita bahas lebih dalam lagi yaitu tentang pegadaian. Latar belakang berdirinya pegadaian itu ada untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tahun 1746, pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Funding sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Funding. Di situ masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901, didirikan pegadaian negara pertama di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, pegadaian berubah menjadi lembaga resmi jawatan. Bentuk badan hukum pegadaian pada tahun 1961 berubah, yang sebelumnya jawatan menjadi PN atau perusahaan negara berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 19 tahun 1960, junto peraturan pemerintah nomor 178 tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum pegadaian berubah, yang sebelumnya perusahaan negara berubah menjadi Perjan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969. Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 1969, bentuk BUMN itu diklasifikasikan dalam 3 badan usaha. Yang pertama, perusahaan jawatan atau Perjan. Yang kedua, ada perusahaan umum atau Perum. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan atau Persero. Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan menjadi Perum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 mengelompokkan BUMN menjadi 2 badan usaha perusahaan, yakni perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Pada tahun 2012, bentuk badan hukum pegadaian berubah, yang sebelumnya Perum menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Kemudian bentuk badan hukum pegadaian berubah dari Persero menjadi perseroan terbatas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Saya sudah menjelaskan sejarah berdirinya pegadaian hingga saat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai produk dan layanan apa saja yang ada di pegadaian. Di antaranya ada pinjaman gadai, pinjaman non-gadai, layanan jasa, dan kerjasama. Produk pinjaman gadai dari pegadaian diantaranya adalah gadai emas. Gadai emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan yang dijadikan sebagai jaminan. Lalu yang berikutnya adalah gadai non-emas. Gadai non-emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak non-emas seperti gawai, elektronik, atau barang rumah tangga lainnya. Berikutnya adalah gadai kendaraan. Gadai kendaraan adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif
dengan jaminan kendaraan bermotor. Berikutnya adalah gadai tabungan emas. Gadai tabungan emas adalah gadai dengan agunan berupa emas titipan milik nasabah. Artinya, tabungan emas dari pegadaian yang dimiliki oleh nasabah bisa digadaikan. Berikutnya adalah gadai angsuran emas. Gadai angsuran emas adalah kredit sistem gadai kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif menggunakan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan dengan sistem pembayaran angsuran bulanan. Ada gadai efek. Gadai efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah gadai emas syariah. Gadai emas syariah adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas dan berlian yang terikat emas. Selanjutnya adalah gadai non-emas syariah. Gadai non-emas syariah adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan berupa gawai, elektronik, atau barang rumah tangga lainnya dengan proses yang mudah dan sesuai syariah. Selanjutnya adalah gadai kendaraan syariah. Gadai kendaraan syariah adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan kendaraan bermotor. Berikutnya adalah gadai tabungan emas syariah. Gadai tabungan emas syariah adalah pemberian pinjaman dengan sistem rahan yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas di pegadaian. Berikutnya adalah gadai emas angsuran syariah. Gadai emas angsuran syariah adalah fitur produk gadai emas syariah yang memberikan pinjaman dana sistem gadai menggunakan jaminan emas perhiasan, emas batangan, dan berlian yang terikat emas dengan prinsip syariah dan angsuran bulanan. Selanjutnya adalah pembiayaan haji. Pembiayaan haji adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman. Lalu yang terakhir adalah pembiayaan wisata religi atau Arum Umroh. Arum Umroh adalah produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan ibadah umroh dengan jaminan barang berharga, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Kita sudah membahas mengenai pegadaian. Sudah mengerti kan? Sekian dan terima kasih.